Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sehat, salam sejahtera, salam semangat. Kembali lagi di Smart Podcast Stikes Indramayu. Perkenalkan, saya Aizul Fadini, mahasiswa semester 2 program studi Kesehatan Masyarakat Stikes Indramayu. Di sini saya ditemani oleh narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Setio Dwi Astuti, SKM MKM. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Beliau merupakan dosen studi kesehatan masyarakat. Kali ini kita akan membahas tentang gizi balita. Di sini saya akan bertanya-tanya kepada Ibu. Boleh ya, Ibu? Iya, mangga. Langsung saja yang pertama. Mendengar kata balita, sepintas pasti di pikiran kita itu menggambarkan seorang balita adalah lucu, aktif, dan sangat bersemangat, bersinergi. Nah, di sini menurut Ibu apa sih yang dimaksud dengan balita itu? Ya, balita. Balita ini sering pada keliru gitu ya singkatannya. Ketika saya pernah bertanya gitu ya, apa itu singkatan dari balita? Pada menjawabnya adalah bayi bawah 5 tahun ya. Itu salah. Iya, kebanyakan itu salah. seperti itu. Iya. Jadi balita itu adalah bawah 5 tahun ya, bawah 5 tahun yang dalam hari ini adalah seorang anak yang usianya itu antara 1 sampai 4 tahun ya, itu balita, atau 0 sampai 59 bulan ya, itu balita ya. Nah, lalu seperti apa sih, Bu, karakteristik dari balita? Balita, karakteristiknya balita itu adalah merupakan satu masa yang tumbuh kembangnya sangat cepat. Nah, untuk bisa menunjang tumbuh kembang yang cepat, maka kebutuhan akan gizinya juga harus terpenuhi ya. Di antaranya di sini bisa dibagi-bagi gitu ya. Ketika seorang anak berumur 0 sampai 6 bulan itu cukup diberi ASI saja, yang mana di sini dikenal dengan istilah ASI eksklusif ya. Terus kemudian mulai umur 6 bulan ke atas itu sudah harus diberikan MPASI ya, makanan pendamping air susu ibu ya. Jadi air susu ibu tetap diberikan sampai umur 2 tahun. Sampai umur 2 tahun baru nanti ketika anaknya sudah umur 2 tahun lebih boleh hanya diberikan makanan saja. Nah, untuk makanan yang dikonsumsi oleh balita untuk menunjang tumbuh kembang yang optimal itu harus mengandung gizi seimbang ya. Artinya bahwa mengandung gizi seimbang berarti makanan yang dikonsumsi itu mengandung gizi karbohidrat, kemudian lemak, protein, vitamin dan mineral dengan jumlah sesuai dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan ya, seperti itu. Baik ya, Bu. Lalu apa sih permasalahan gizi pada balita? Permasalahan gizi pada balita yang masih tinggi di Indonesia itu adalah masalah gizi kurang dan juga masalah gizi lebih gitu ya. Masalah gizi kurang yang terjadi pada balita itu adalah KEP ya, kekurangan energi protein ya, KEP, kekurangan energi protein. Kemudian yang kedua itu adalah kekurangan vitamin A, kekurangan vitamin A. Kemudian untuk masalah gizi lebih itu adalah obesitas pada balita. Nah, program-program yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah gizi pada balita itu adalah adanya pemberian PMT ya, program makanan tambahan. Kemudian kaitannya dengan kekurangan vitamin A itu adalah pemberian vitamin A
yang diberikan sebanyak 2 kali pada bulan, dalam 1 tahun itu diberikan sebanyak 2 kali, itu adalah pada bulan Februari sama bulan Agustus. Diberikan pada anak mulai umur 6 bulan sampai dengan umur 59 bulan, jadi pada balita begitu ya. Terus kemudian kaitannya dengan gizi lebih, itu adalah program pemerintahnya adalah edukasi kesehatan kepada ibu-ibu yang mempunyai balita. Ya, begitu. Lalu menurut Ibu, apakah sejauh ini promosi kesehatan peningkatan gizi sudah maksimal dilakukan? Kalau menurut saya sudah maksimal ya. Menurut saya sudah maksimal. Terus kalaupun misalnya muncul pertanyaan, Bu, promosi kesehatan kan sudah dilaksanakan secara maksimal, tetapi kenapa masalah gizi pada anak itu masih menjadi masalah sampai dengan saat ini gitu ya. Perlu kita ketahui bersama bahwa terjadinya masalah gizi itu tidak hanya dari atau tidak hanya bisa diselesaikan dari bidang kesehatan saja ya. Kalau promosi kesehatan gitu kan itu adalah bidang kesehatan gitu. Tapi di sini adalah untuk penyelesaian masalah gizi itu melibatkan lintas sektor. Jadi selain bidang kesehatan, sektor-sektor yang lain juga harus dilibatkan. Dalam hal ini misalnya pendidikan, terus kemudian pertanian dan sektor-sektor yang lainnya. Begitu. Baik. Pertanyaan lagi, apakah sama kebutuhan gizi balita dengan kebutuhan gizi pada orang dewasa pada umumnya? Ya, kebutuhan gizi masing-masing orang itu berbeda ya. Kebutuhan gizi yang dalam ini istilahnya adalah angka kecukupan gizi yang dianjurkan gitu ya. Jadi berapa kebutuhan gizi agar seseorang itu mampu hidup secara sehat begitu ya. Itu disingkat dikenal dengan istilah AKG. Nah, angka kecukupan gizi antara satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda. Nah, kenapa berbeda? Ya, berbeda karena memang AKG itu dipengaruhi oleh umur. Ya, umur. Ketika dalam masa perkembangan, dalam umur masa perkembangan begitu, gizi yang dibutuhkan itu lebih banyak. Kemudian jenis kelamin, kemudian berat badan, ya, tinggi badan atau struktur tubuh, kemudian keadaan fisiologis, ya. Keadaan fisiologis yang dimaksud di sini adalah misalnya dalam masa kehamilan, masa nifas atau menyusui. Ya, biasanya kebutuhan gizinya lebih tinggi dibandingkan dalam keadaan yang lainnya. Begitu. Pertanyaan terakhir. Iya, baik. Ini lebih tepatnya sebuah permintaan. Pesan untuk Ibu, untuk para wanita di luar sana yang memiliki balita dan para calon ibu tentang gizi seimbang untuk memenuhinya, bagaimana itu untuk memenuhi gizi pada balita? Ya, pesannya adalah kaitannya dengan pemenuhan gizi secara umum itu adalah konsumsilah makanan yang beraneka ragam. Ya, yang beraneka ragam. Jangan monoton itu saja. Dengan mengkonsumsi makanan yang beraneka ragam, maka kebutuhan gizi, ya, kebutuhan gizi itu bisa tercukupi dari bahan makanan yang kita konsumsi, ya. Terus kemudian ketika satu makanan kekurangan rendah terhadap satu jenis zat gizi, maka bisa tergantikan dari jenis makanan yang lain. Oleh karena itu dalam mengkonsumsi tadi harus beraneka ragam, ya, beraneka ragam. Terus kemudian terkait dengan pemenuhan gizi untuk anak-anak itu adalah seorang ibu harus mempunyai kreativitas yang tinggi terkait dengan penyajian makanan, karena
kita ketahui bersama bahwa anak itu biasanya sulit makan, apalagi untuk jenis sayuran dan buah gitu. Jadi di sini seorang ibu harus mempunyai kreativitas yang tinggi dalam memasaknya dan juga penyajiannya. Kemudian satu lagi, konsumsilah makanan yang itu bersumber bahan makanannya itu bersumber yang berada di sekitar kita, ya, yang berada di sekitar kita. Dengan seperti itu maka akan terjangkau secara ekonomi. Dan ketika mengkonsumsi buah itu adalah konsumsilah buah sesuai dengan musimnya. Jadi kita ketahui ya bahwa harga buah kan tinggi ya. Namun ketika itu sedang musim kan harganya lebih terjangkau dibandingkan dengan ketika tidak musim, ya, seperti itu. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Semoga informasi yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pada khususnya. Baik teman-teman, demikian pembahasan kita mengenai gizi balita. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menyimak episode kali ini. Untuk informasi mengenai kesehatan lainnya, jangan lupa kunjungi Smart Podcast Stikes Indramayu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.